Bapak Ibu, pasukan Tuhan, berapa banyak dari kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Saya percaya setiap kita yang datang dengan lapar dan haus akan dipuaskan. Amin. Saya minta PPT-nya tolong ditampilkan. Ya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita punya iman yang menembus setiap tembok. Seberapa dari kita ini masih punya tembok-tembok batasan demi batasan yang membuat kita gak bisa melihat kemenangan. Mungkin Bapak Ibu yang hari ini datang, kita sering kali membatasi pekerjaan Tuhan dengan tembok-tembok yang kita bangun sendiri. Tanpa kita sadari, setiap kali kita mulai percaya, itu ada sesuatu yang kalau mau dibilang penampakannya, faktanya, kondisinya itu gak seperti apa yang kita percaya. Betul nggak Bapak Ibu? Setiap kali kita udah mulai melangkah dan percaya, waktu kita lihat jalan yang ketutup, itu bisa mendadak tiba-tiba kita nggak punya iman. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa punya iman yang menembus batas. Amin. Kita mau belajar bagaimana kita bisa punya iman walaupun kelihatannya ada batasan, tapi waktu kita mau terus percaya, kita punya iman yang akan menembus setiap tembok demi tembok permasalahan kita. Kita mau sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Oke, slide yang kedua. Oke, kita mau sama-sama buka di Markus 1 ayat 1 sampai 4. Markus 1 ayat 1 sampai 4. Oke, ya kita mau baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ini ayatnya salah. Ya kita akan sama-sama lihat. Ini ceritanya kisahnya tentang orang sakit yang disembuhkan, tentang orang lumpuh yang dibawa masuk ke satu rumah untuk disembuhkan. Oke. Nah, ini ada kejadiannya Bapak Ibu, setiap kita nih pernah ngalamin situasi yang sulit ya, betul gak sih? Siapa yang di sini pernah ngerasain terjepit? Nah, ini kisahnya tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Saya coba lihat ya ayatnya. Kita mau sama-sama lihat apa sih sebenarnya kondisi yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita seringkali menyerah. Nah, saya minta PPT-nya slide yang nomor 2. Nah, ini ada gambarnya. Gambarnya ini sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sebelah pojok itu ada gambar permata-permata. Nah, kita ini seperti orang-orang yang menggali harta karun. Waktu kita mencari Tuhan, kita mencari jawaban, kita mencari apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu sama seperti kita sedang memburu harta karun Bapak Ibu. Nah, waktu kita mencari harta karun, itu tuh kita butuh kekuatan lebih. Sama seperti dua gambar ini ya. Yang pertama ini orang yang terus menggali dan menggali. Dia berkata ya dia masih punya pengharapan, dia masih lihat sesuatu yang menembus batas. Nah, dia percaya itu ada permata di depannya dia. Tapi yang kedua, gambar orang yang kedua, ini dia orang yang lelah. Padahal kita tahu ya perjalanannya itu udah mau hampir sampai Bapak Ibu. Nah, perjalanan orang yang kedua ini udah mau deket lagi, udah mungkin tinggal ngegali 1 kali galian atau 2 kali galian, dia akan mendapatkannya. Tapi waktu itu karena dia sangat lelah, itu yang membuat dia
berhenti. Nah, dan hari ini saya mau berkata bahwa Bapak Ibu, apa yang membuat kita berhenti? Apa yang membuat kita udah menjadi terlalu lelah? Padahal sebenarnya ada sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan di depan kita. Setiap kita ini sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Betul enggak? Dan Tuhan berkata bahwa kita akan memasuki yang namanya tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan ungkapkan dalam hidup kita. Nah, kita mau sama-sama lihat ini ayat yang benar ya Bapak Ibu, Markus 2. Di Markus 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ini sebuah perjalanan yang gak enak ya. Kalau misalkan datang, Bapak Ibu datang dengan kondisi yang penuh sesak. Dan hari itu di tempat itu waktu mereka datang dengan bawa orang sakit, mereka punya pengharapan, mereka punya iman bahwa mereka akan lihat mukjizat Tuhan. Mereka akan lihat Tuhan menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu, waktu kondisinya sangat penuh bahkan di depan pintu pun gak ada tempat. Yang mereka lakukan, mereka gak pulang, mereka gak berhenti. Mereka gak berkata ini waktunya kayaknya salah deh. Ini harinya gak tepat nih, kita coba lagi besok. Mereka gak seperti itu Bapak Ibu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka masih punya iman, mereka masih punya pengharapan untuk mereka lihat tetap ada jalan. Dengan kondisi apapun engkau yang datang hari ini dan kau berkata sepertinya seolah-olah tidak ada pertolongan dalam hidupku. Saya mau berkata gak akan pernah ada ibu-ibu, bapak ya bapak. Waktu kita datang dengan hati yang biasa-biasa kita gak akan pernah lihat pertolongan. Tapi kita butuh iman yang menembus batas. Kita butuh melihat dengan iman Bapak Ibu. Amin. Bahkan di tengah kondisi pintu yang tertutup, selalu ada jalan. Amin. Ada pintu-pintu lain yang kebuka. Kita bisa lewat jendela, bahkan ayat ini di firman Tuhan dikatakan ini lewat atap. Dengan resiko, dengan semua harga yang harus mereka bayar. Otomatis ada resikonya, betul gak sih Bapak Ibu? Ini orang lumpuh loh, bukan orang sehat. Yang mereka lakukan adalah mereka membuka atap. Dan menurunkan orang lumpuh ini dari atas tilam. Dan ini kondisi yang gak gampang. Tapi sekali lagi buat orang yang percaya gak ada yang mustahil. Amin. Berapa banyak dari kita ini udah ngalamin kondisi yang terpuruk. Tapi saya mau berkata seperti waktu kita membawa sakit penyakit, membawa keluarga kita, membawa apapun yang kita harapkan. Kondisi itu tidak akan pernah menjadi penghalang untuk kita berhenti percaya, amin. Jangan pernah berhenti beriman Bapak Ibu dengan kondisi hidupmu hari ini, dengan fakta, kenyataan apapun yang menjadi terlalu berat untuk engkau. Tapi saya mau berkata selalu ada jalan, amin. Selalu ada jalan buat Tuhan, gak ada yang mustahil. Yang kedua, kita mau lihat sama-sama, ini ada peristiwa yang sepertinya kelihatannya ini biasa-biasa ya. Nah, slide yang ketiga, oke boleh ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah di Alkitab, waktu Tuhan Yesus itu harus membayar pajak. Nah, waktu itu kisahnya Tuhan Yesus itu disuruh bayar pajak dan kondisinya ini sesuatu yang buat saya gak masuk akal ya. Ini bukan sesuatu yang normal. Nah, Tuhan suruh muridnya untuk memancing ikan. Dan ikan yang pertama yang dia pancing di dalam mulutnya ikan akan ketemu uang. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya gak normal ya, betul gak sih? Kenapa gak Tuhan suruh muridnya pancing ikan, nanti dapat ikannya dijual untuk bisa bayar pajak. Kelihatannya kita ini pengennya simple ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita pengennya pakai caranya kita.
Tapi lewat kisah ini kita belajar bahwa ternyata Tuhan itu kreatif banget. Tuhan kreatif dengan caranya dia. Tuhan mau buktikan bahwa aku ini Tuhan yang menolong dengan caraku. Seringkali jawabannya enggak seperti yang kita harapkan Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan itu unik. Ya, bahkan kalau mau dibilang malaikat pun ngebantu ikan ini loh. Ikan yang pertama ini belum tentu ikan yang pas. Tapi diarahkan sedemikian rupa. Ya malaikat kerja keras ya bantuin supaya murid Tuhan Yesus itu dapat ikan yang pertama yang ada koinnya. Nah, bukan sesuatu yang mudah. Mulut ikan ini penuh dengan udah diisi koin, tapi dia harus berusaha untuk ngambil umpan dan dia harus dapat tepat. Dan Tuhan itu kreatif banget Bapak Ibu. Ada banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Amin. Hari ini engkau yang datang dengan semua keletihan, dengan semua beban. Mari kita mau berharap, kita mau percaya kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya dalam hidup kita. Dan seperti pertolongan yang Tuhan kerjakan, mungkin hari ini engkau butuh uang Bapak Ibu. Engkau butuh jawaban doa, engkau butuh kesembuhan. Engkau butuh pemulihan untuk keluargamu. Mari kita mau minta sama Tuhan biar Tuhan mengerjakan sesuatu yang kreatif dalam hidup kita. Jangan paksakan Tuhan ikutin cara kita. Seringkali cara kita juga belum tentu yang terbaik Bapak Ibu. Amin. Cara kita belum tentu yang terbaik, belum tentu yang cocok. Dan kita memaksa Tuhan pakai caraku Tuhan. Tapi ingat Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Dia bisa pakai berbagai macam cara untuk menolong kita. Dan ini waktunya buat kita menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan. Kita mau baca ayatnya ya di Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27. Oke. Ya, kita mau baca sama-sama. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Sekali lagi Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tuh ajaib. Jadi kalau misalkan hari ini kita menghadapi sesuatu yang kita gak lihat. Mungkin hari itu murid Tuhan Yesus juga gak pegang uang. Tapi terlalu gampang untuk Tuhan menolong. Bukan masalah kebutuhannya. Sekarang masalahnya adalah imannya Bapak Ibu. Masih gak kita punya iman? Masih gak kita percaya bahwa Tuhan dengan sekejap, bahkan dengan sangat mudah, pertolongannya itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Iman itu dasar. Dan seringkali dasar itu gak kelihatan Bapak Ibu. Untuk kita bisa lihat bangunan yang sebesar ini, bangunan 5 lantai, kita bisa lihat bangunannya yang udah berdiri. Tapi kita gak pernah bisa lihat pondasinya. Dan itu iman. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, kalau engkau datang hari ini dan engkau berkata, aku itu cuma lihat tembok-tembok. Aku gak bisa lihat jalan yang kebuka, aku gak bisa lihat ada jawaban. Aku gak bisa lihat ada pengharapan. Saya mau berkata, mari kita minta iman yang menembus batas. Iman yang akan membawa kita melompati setiap tembok-tembok. Iman yang akan membuat kita bahkan naik di atas gunung-gunung. Sesuatu yang terlalu sulit, terlalu berat buat kita. Oke, sekali lagi minta sama Tuhan Bapak Ibu. Waktu kita percaya, firman-Nya berkata gak ada yang mustahil. Waktu kita percaya semua yang kita imani itu akan bisa jadi dalam hidup kita. Ada satu kisah lagi tentang satu orang anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Berapa banyak dari kita seringkali kita kepengen lihat mukjizat, kita pengen lihat keajaiban. Tapi sejujurnya itu dimulai dari kita loh Bapak Ibu. Kisah ini kisah yang sangat familiar, bahkan mungkin waktu kita kecil kita sering kali dengar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Nah kita tahu bahwa di kisah ini murid-murid juga gak punya uang untuk mereka membeli makanan. Ini kondisi yang sebenarnya mereka juga mepet banget.
Tapi kita lihat ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Kita mau sama-sama buka ayatnya di Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 kita mau baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ini sesuatu yang di luar dari batas. Betul enggak Bapak Ibu? Dari 5 roti 2 ikan. Dari sesuatu yang kecil yang dianggap mungkin sepele, yang dianggap sederhana, bahkan enggak diperhitungkan. Saya mau berkata bahwa seringkali dari yang kecil ini yang Tuhan bisa pakai Bapak Ibu. Tuhan cari, adakah iman sebesar biji sesawi? Betul enggak? Dan berkata bahwa iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Gunung apa yang hari ini kau hadapi? Gunung permasalahan, gunung sakit penyakit, gunung ekonomi. Waktu kita punya iman sebesar biji sesawi, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Kita akan lihat mukjizat. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dari hal yang kecil yang waktu kita ini mungkin datang seperti seorang anak kecil. Tapi saya mau bilang kalau enggak ada 5 roti 2 ikan yang diserahkan, enggak akan pernah ada mukjizat. Betul ya? Kalau enggak ada sesuatu yang kita bawa, enggak ada modal, kita enggak akan pernah bisa lihat. Kalau kita mau lihat mukjizat, seringkali itu dimulai dari kita Bapak Ibu. Mau enggak engkau merelakan perpuluhanmu dan meletakkannya di hadapan Tuhan? Mau enggak engkau merelakan waktu doamu? Mungkin di antara jam-jam tidur kita yang panjang ya, mungkin kita harus memotong jam-jam istirahat kita dan kita menanti-nantikan Tuhan. Memberi Tuhan lebih dari apa yang biasa kita lakukan. 5 roti 2 ikan itu bisa berbeda macam-macam Bapak Ibu. Bisa itu uang kita, bisa itu waktu kita, bisa itu sesuatu yang ada pada kita. Yang seolah-olah yang kita percaya bahwa ini sesuatu yang aku simpan. Mungkin anak kecil ini dia punya 5 roti 2 ikan ini untuk bekalnya sepanjang hari. Tapi karena dia lihat, karena ada cintanya ke Tuhan dan dia cuma bilang gini, "Tuhan, aku cuma punya ini. Tuhan, aku cuma punya 5 roti 2 ikan. Dan sepertinya murid-muridnya juga nganggap sepele hari itu. Ini apa? Ini gak akan pernah bisa cukup buat kasih makan ribuan orang. Tapi waktu anak kecil ini membawa di hadapan Tuhan, dia persembahkan. Sekali lagi Tuhan lihat imannya.
Tuhan lihat imannya. Waktu engkau datang hari ini, biar Tuhan mendapati iman di hati kita. Iman yang berkata, Tuhan aku percaya. Sekalipun hari ini aku belum lihat pertolongan, sekalipun hari ini ada pintu-pintu yang masih tertutup, tapi aku mau percaya Tuhan. Sekalipun jalan di depan aku ini masih ketutup, aku percaya Engkau sanggup membuka setiap pintu. Dan hari ini biar Tuhan mendapati ada iman di hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau minta sama Tuhan buat kita bisa memandang dengan iman. Gak ada waktu untuk kita meratap, gak ada waktu untuk kita menyerah. Waktu kita percaya, sekali lagi pertolongan Tuhan itu pasti datang. Amin.